Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Zat Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita beribu macam nikmat. Makanya kemudian ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kita kalau puji Allah itu harus puji dengan rasa cinta. Makanya ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, kita harus menanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Berbeda ketika kita memuji makhluk yang lain. Misalnya kita memuji kerja seorang tukang, lu punya hasil kerja yang bagus sekali. Itu hanya sekedar pujian tanpa disertai rasa cinta. Akan tetapi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa cinta. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara sekian juta manusia untuk menyampaikan risalah Islam
sehingga pada hari ini kita yang di Moro bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, sampai-sampai dikatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jangankan manusia, makanan saja Rasulullah tidak pernah cela. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ma'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau Nabi suka dia makan, kalau Nabi tidak suka dia tinggalkan. Berbeda dengan kita, kalau misalnya kurang garam sedikit, ini saya kurang garam. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Ini diantara bentuk bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Moro beserta staf Badan Syara, dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam Masjid Nurul Huda Moro beserta jajarannya, dan Bapak Ibu hadirin Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah. Semoga benar-benar menjadi Mar'atus Sholihah, wanita yang sholihah. Karena ibu-ibu sekalian, memang kita pernah sering dengar kalau bahwasanya di dalam sebuah hadis dikatakan yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu apa? Apa? Perempuan. Akan tetapi di hadis yang lain itu dikatakan bahwasanya perempuan itu justru paling mudah masuk surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, Rasulullah tidak menyebutkan sunnahnya. Wa shalat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah tidak sebut apa sunnahnya. Wa hasanat wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, maksudnya tidak berzina. Maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Jadi di samping Rasulullah mengabarkan bahwa perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka, tapi di samping di sisi yang lain Rasulullah mengabarkan bahwasanya perempuan paling mudah masuk surga. Semoga yang ada di sini masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara Maulid Nabi, itu mungkin di negeri-negeri lain dilaksanakan Maulid Nabi, seperti di Mesir, di Qatar, Yordania, Lebanon, negeri-negeri Arab lain mereka juga melakukan Maulid Nabi. Akan tetapi ketika kita bicara halal bihalal, itu made in Indonesia, made in Indonesia, hanya dari Indonesia. Makanya ini kata halal bihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab saja tidak paham dia punya arti apa. Kenapa? Karena hanya dilakukan di Indonesia. Bapak ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejarah kenapa dibuatkan halal bihalal, 3,5 abad, 350 tahun kita dijajah Belanda. Ditambah lagi kurang lebih 4 tahun kita dijajah Jepang. Itu kita punya nenek moyang mereka bersatu padu untuk melawan penjajah. Akan tetapi ketika proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, memang kita merdeka. Akan tetapi kita punya bangsa sendiri berpecah belah, saling gontok-gontokan, saling hujat-menghujat. Akhirnya kemudian Presiden Insinyur Soekarno, beliau membuat suatu pertemuan yang dihadiri oleh para ulama-ulama, dan diantaranya ada ulama NU yang namanya Muhammad
persatuan kita. Akhirnya dibuatlah. Bagaimana kalau masalah silaturahmi? Jangan, silaturahmi itu sudah biasa. Oke, kalau begitu karena baku suatu haram, karena baku atau haram, jadi kita buat saja halal bihalal. Jadi itu secara singkat adanya apa? Halal bihalal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para remaja, adik-adik sekalian, halal bihalal itu identik dengan maaf, memaafkan. Jadi kalau orang bicara halal bihalal itu pasti bicaranya maaf, memaafkan. Akan tetapi banyak sekali orang maafnya maaf palsu. Saya sudah memaafkan dia, tapi kenapa dia mau berjabat tangan? Saya kalau lihat dia tidak suka. Padahal sudah berapa? Hukum maaf. Berarti dia sebenarnya belum memaafkan. Padahal di dalam Islam keutamaan memaafkan itu sangat besar sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bergegaslah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, dan bergegaslah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Allah mengatakan yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan, mereka punya harta di waktu lapang dan di waktu sempit. Meskipun dia kekurangan harta, dia tetap menginfakkan. Itu orang bertakwa yang pertama. Orang bertakwa yang kedua, wal kadhimina al-ghayza. Mereka yang menahan amarah, tidak suka melampiaskan marah. Kalau lagi marah berusaha untuk diam. Ini ciri orang bertakwa yang kedua yang dikatakan dikatakan surga disiapkan bagi mereka. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang suka memaafkan manusia. Jadi keutamaan memaafkan orang yang pertama adalah dapat surga. Kita semua tentu kesini niatnya dapat surga. Maka tanamkan dalam kita punya hati bahwasanya kita menjadi orang yang pemaaf. Jangan sampai selesai halal bihalal masih baku musuh. Apa gunanya kita halal bihalal kalau begitu? Itu keutamaan memaafkan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memaafkan dia akan mendapatkan kemuliaan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, mana qasat qalabatun min mali. Sedekah itu tidak mengurangi harta, wa ma zada Allahu bi'afin illa 'izzan. Dan Allah tidak menambahkan kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi keutamaan yang kedua orang yang memaafkan manusia adalah kemuliaan. Yang pertama dapat surga, yang kedua dapat kemuliaan. Maka tentu kita semua ingin sekali untuk mendapatkan dua kemuliaan itu, yaitu dapat surga dan dapat kemuliaan. Jamaah halal bihalal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari halal bihalal adalah mari kita sambung tali silaturahim di antara kita. Kebanyakan salah penyebutan. Ada yang bilang tali silaturahmi, yang benar adalah silaturahim. Karena ini dari bahasa Arab. Silaturahmi artinya menyambung hubungan kekerabatan. Jadi kalau tidak punya hubungan kerabat, bukan dinamakan silaturahim. Makanya kita bilang sambung silaturahim dengan orang barat dulu. Ini bukan silaturahim, tapi silaturahim itu yang punya hubungan keluarga, yang punya hubungan nasab.
Lantas apa kemuliaan orang yang menyambung tali silaturahim? Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi kita memuliakan tamu itu termasuk tanda kita beriman kepada Allah. Jangan sampai bapak-bapak orang, ibu-ibu orang lihat tamu dengan dia pakai apa datang. Orang pakai mobil nggak? Alhamdulillah. Kalau orang datang jalan-jalan, ini bulan datang terus. Gitu. Akan tetapi siapapun orang yang bertamu ke kita punya rumah itu kita muliakan. Kenapa? Karena bentuk keimanan kita kepada Allah. Yang kedua Rasul mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimah." Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi itu keutamaan silaturahim yang pertama adalah tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun keutamaan silaturahim yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu billahi wa nasu niyamun tadkhulul jannah." Bisalami. Sebarkan salam, berikan makan kepada orang miskin, sambung tali silaturahim. Kemudian sholat malamlah ketika manusia itu, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi keutamaan silaturahim yang kedua adalah apa? Masuk surga. Begitu Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Jadi banyak keutamaan dalam Islam yang sebenarnya kita bisa raih dengan memaafkan, dengan menyambung tali silaturahim. Tadi memaafkan dapat surga, dapat kemuliaan. Sekarang yang silaturahim dapat surga, kemudian tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dituntut untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat bagaimana Nabi itu orangnya pemaaf sekali. Kita punya Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf sekali. Suatu ketika di tahun 10 kenabian, beliau selesai berdakwah atau berdakwah di Mekah. Karena sedikit yang mengikuti beliau yang masuk Islam, beliau ingin pergi ke sebuah daerah berharap orang-orang di sana masuk Islam, yaitu daerah Taif namanya. Jadi tetangga Taif dan Mekah itu baku tetangga. Saya belum pernah pergi, cuma baca-baca saja. Jadi Rasulullah ketika sampai di Taif, Rasulullah berharap orang-orang Taif masuk Islam. Akan tetapi sampai di sana ternyata apa yang diharap berbanding terbalik. Sampai di sana anak-anak kecil dikumpulkan, orang-orang gila dikumpulkan, dilemparkan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Akhirnya Rasulullah SAW keluar untuk menyelamatkan diri. Sampailah di luar daerah Taif, beliau bersandar di sebuah pohon sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdoa. Kemudian diutuskan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, kami telah mendengar apa yang terjadi pada dirimu yang dilakukan oleh masyarakat Taif. Jika engkau mau, kami akan angkat di dua gunung, timpakan kepada masyarakat Taif sehingga mereka mati semua." Maka apa kata Rasulullah SAW? "Bahkan saya berharap sambung tali silaturahim, dua-duanya manfaatnya dapat surga, dan yang ketiga sesuai dengan judul adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kawasan Majlis Ta'lim." Ketika kita bicara ukhuwah, barulah kita bicara seluruh elemen umat Islam. Orang Barat, orang Arab, orang manapun ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara kita seiman. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, sesungguhnya orang muslim itu seperti jasad. Apabila salah satu bagian sakit, maka seluruhnya akan sakit. Maka ada sebuah kisah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Abbasiyah. Jadi Islam itu pernah berkuasa setelah Rasulullah meninggal, ada namanya khilafah. Khalifah jika dapat Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Setelah Ali meninggal, kemudian masuk
Kemudian di Suriah, di Palestina, di Yaman, mereka semua sedang disiksa karena mereka beriman kepada Allah. Ada seorang anak kecil di Suriah, biasa kalau kita di Lombok itu datang syekh dari Suriah, mereka ingin menjelaskan bagaimana keadaan mereka di sana. Jadi kadang-kadang mereka bawa gambaran-gambaran orang di Suriah, sampai mereka menceritakan ada anak kecil ditanya, wahai anak, engkau mau apa? Dia bilang, saya mau mati biar masuk surga. Kenapa kamu mau masuk surga? Karena kamu masih kecil. Dia bilang apa? Biar saya bisa makan roti. Saya sudah lama tidak makan roti. Begitu. Ini yang dialami saudara-saudara yang kecil-kecil, bukan orang besar seperti kita. Ada juga seorang anak muda di Suriah sana, dia dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Di YouTube ada beberapa saya. Katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Bashar. Bashar itu presiden Suriah. Jadi dia mengaku Tuhan, orang Syiah. Pemuda itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang dan dia ditimbun hidup-hidup sampai meninggal. Hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kotak yang di depan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita semua satu hidup tidak apa-apanya dibandingkan kesusahan mereka. Kita makan 3 kali sehari. Kita makan apa yang kita mau. Mereka makannya susah. Mereka memakan saja susah. Jadi kita punya kelebihan harta tidak banyak. Apa yang kita bisa kita bantu untuk mereka? Semoga itu mereka bisa beli selimut. Karena kalau di alam itu dingin, itu dan dinginnya bukan main. Sampai minus 3 derajat Celcius. Mereka tidak punya selimut. Ada yang punya keluarga, jumlahnya 12 anggota keluarga, selimutnya cuma 1. Sedangkan kita di sini selimutnya banyak. Gitu. Jadi kita cuma sumbang berapa yang kita bantu untuk kita sumbangkan. Semoga itu bisa memberikan manfaat bagi mereka. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, Palestina itu bukan hanya satu akidah dengan kita, tapi mereka punya juga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah lebih halal bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang pemaaf, bisa menjadikan kita orang-orang yang menyambung tali silaturahim di antara kita. Sudah kita punya permusuhan, kita mati dan habis semua terus saling apa? Saling baku musuh, saling baku gibah, saling baku apa? Benci. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita berbicara sebagai imam mengajak kita sekalian, mari kita tunduk kepala sejenak seraya mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan halal bihalal di sore hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. حمدا يافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حامل علينا في شكرة الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.